Nama saya Mikael Christian Parindungan Tinamunan, NIM saya 230820026 dari Prodi Teknik Informatika. Saya ingin menjelaskan tentang virtual memory. Pertama, definisi virtual memory adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk. Secara sistem logika, ukuran memori lebih besar daripada ukuran memori utama secara fisik, melibatkan mekanisme swapping. Berikut adalah gambar dari virtual memory. Keuntungan model virtual memory: 1. Lebih sedikit memori yang diperlukan per proses. 2. Sistem respons menjadi lebih cepat karena tidak semua bagian image proses perlu dialokasikan ke memori utama. Proses dapat dieksekusi lebih cepat. 3. Lebih banyak proses yang dapat dijalankan multiprogramming. Konsep dasar dari virtual memory: 1. Image proses akan dianalisasi di area swap space, yaitu suatu lokasi di media penyimpanan sebagai ekstensi memori utama. Swap space dapat berupa suatu berkas atau partisi khusus, dan unit terkecilnya disebut page. Pengalian page dari swap space ke memori utama menggunakan teknik lazy swapper, yaitu hanya page proses yang dibutuhkan yang akan memori utama. Berikut adalah contoh gambarnya. Oke, berikutnya bagaimana mengetahui page mana yang masih di swap space dan yang ada di memori utama? Mekanisme demand page. Konsep dasar: jumlah frame di memori utama tergantung tingkat multiprogramming. Semakin tinggi tingkat multiprogramming, semakin sedikit jatah frame untuk setiap proses. Menggunakan bit valid atau invalid di page table. Misal, bit 1 berada di memori utama, bit 0 berada di swap space. Jika berstatus invalid, maka track page fault akan dibangkitkan agar ditangani lebih lanjut oleh rutin SO, yaitu page fault handler. Rutin page fault handler akan menangani operasi swap in terhadap page yang diperlukan. Berikut adalah contoh gambarnya. Oke, selanjutnya langkah-langkah swap in. Mencari memori utama yang kosong. Jika tidak ada, pilih salah satu page dalam frame atau victim page untuk di swap out. Swap in memperbarui rekaman di page table, mengubah validation 1, restart. Berikut adalah gambarnya. Page replacement. Secara umum, algoritma dapat dibagi dua. 1. Global replacement. Victim frame dapat dipilih dari semua frame yang ada. 2. Local replacement. Victim frame dapat dipilih dari frame-frame yang sedang ditempati oleh image proses bersangkutan. Berikut adalah gambarnya. Algoritma page replacement. 1. Algoritma FIFO atau first in first out. 2. Algoritma optimal. 3. Algoritma LRU atau least recently used. Algoritma FIFO. Page yang diganti adalah page yang paling lama berada di memori atau yang pertama kali masuk. Berikut adalah contoh gambarnya. Oke, selanjutnya algoritma optimal. Page yang diganti adalah page yang baru akan dipanggil lagi pada waktu yang masih lama. Diasumsikan sistem mampu memprediksi page-page yang akan diakses. Berikut adalah contoh gambarnya. Tiga, algoritma LRU. Page yang diganti adalah page yang paling lama sudah tidak diakses. Berikut adalah contoh gambarnya.
Oke, selanjutnya seberapa banyak jumlah frame yang dibutuh dialokasikan ke suatu proses yang berjalan? Alokasi frame. Pengalokasian tiap-tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Jika tingkat multiprogrammingnya semakin tinggi, maka proses akan kehilangan beberapa frame. Sebaliknya, jika tingkat multiprogramming berkurang, maka proses akan mendapat frame melebihi dari yang dibutuhkan. Alokasi rata atau equal allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sama banyak. 2. Alokasi proporsional. Proportional allocation. Tiap proses mendapat jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses itu. 3. Alokasi berprioritas. Priority allocation. Jumlah frame yang dibutuhkan yang dialokasikan untuk tiap proses berdasarkan prioritas. Terima kasih, sekian dari saya atas materi yang saya jelaskan tentang virtual memory. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Sekian, terima kasih.